Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safa Ainun Zamzami. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai perkembangan remaja. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi remaja. Di sini, kita akan mengetahui dulu apa maksud dari remaja, apa pengertian remaja dari menurut para ahli. Yang kedua, karakteristik remaja. Di sini kita akan membahas mengenai karakter si anak ketika ia mulai beranjak remaja. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas mengenai periodisasi remaja, pembagian periode pada masa remaja. Yang keempat, problematika remaja. Di sini kita perlu memahami masalah apa saja yang timbul ketika anak mulai beranjak menuju remaja. Kembali pada pembahasan pertama, yaitu definisi remaja. Apa itu remaja? Dalam proses mencapai dewasa, seorang anak atau diri kita sendiri harus melalui tahap tumbuh kembang, termasuk pada tahap remaja. Dan pada masa remaja, kita memiliki tempat di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dalam artian, kita sudah tidak termasuk golongan anak, tetapi juga kita belum berada pada fase golongan dewasa atau tua. Definisi remaja menurut Hurlock. Nah, remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Ini menurut Hurlock. Kemudian menurut Siti Sundari, masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Selanjutnya, lalu definisi remaja menurut teori Jean Piaget. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik remaja. Di sini, saya akan membahas mengenai karakteristik atau kebiasaan dan bisa saja kita sebut dengan karakter anak ketika ia mulai beranjak menuju remaja. Karakteristik yang pertama, masa remaja adalah masa peralihan. Nah, pada masa ini, masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa ini remaja ditandai oleh adanya perubahan seperti fisik, psikis, dan psikososial. Kemudian ada karakteristik yang kedua, yaitu masa remaja adalah masa terjadinya perubahan. Perubahan fisik terjadi dengan pesat. Perubahan perilaku dan sikap juga berkembang. Nah, di sini ada 4 perubahan besar yang terjadi pada remaja, yaitu yang pertama perubahan emosi, perubahan peran dan minat, perubahan pola perilaku, dan perubahan sikap menjadi ambivalen. Pada perubahan emosi, pada masa ini, mood atau suasana hati si remaja bisa saja berubah kapanpun dengan sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, perubahan suasana hati ini sering berubah bisa saja disebabkan karena adanya beban yang dirasakannya, seperti pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumahnya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, perubahan peran dan minat. Perubahan ini biasanya disebabkan karena berubahnya pola kehidupan dari remaja menjadi dewasa. Adanya tanggung jawab yang sudah berbeda pula, dan juga adanya perubahan secara status. Tetapi, tidak semua peran dan minat akan berubah ketika masa remaja. Ada juga minat yang menetap dari ia masa kanak-kanak hingga ia menuju dewasa nantinya. Karakteristik yang ketiga, masa remaja adalah masa yang banyak masalah. Masa remaja sering menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Hal ini terjadi karena tidak terbiasanya remaja untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Sehingga kadang-kadang sering terjadi penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Kemudian ada karakteristik yang keempat, masa remaja adalah masa mencari identitas. Identitas yang dimaksud berupa kejelasan siapa dirinya dan apa peran dirinya di masyarakat. Kemudian yang kelima, masa remaja adalah masa yang menimbulkan ketakutan. Stigma dari masyarakat
bahwa remaja adalah anak yang tidak rapi, tidak dapat dipercaya, cenderung berperilaku merusak sehingga menyebabkan orang dewasa harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja. Yang keenam, masa remaja adalah ambang masa dewasa. Usia belasan yang terus berjalan membuat remaja semakin matang berkembang dan berusaha memberi kesan seseorang yang hampir dewasa. Oke, pembahasan selanjutnya, bagaimana sih pembagian periode remaja? Nah, pada masa periode remaja dibagi menjadi dua, masa pubertas dan adolesen. Yang pertama, masa pubertas. Masa pubertas merupakan tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Di fase ini, anak akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dengan sebelumnya. Nih, yang pertama, masa pra-pubertas. Masa ini merupakan peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Masa ini ditandai ketika anak mulai menginjak usia 12-14 tahun. Pada periode ini, biasanya remaja dicirikan dengan ketidaksukaannya diperlakukan seperti anak kecil lagi. Kemudian ia mulai bersikap kritis, mulai timbul rasa malu terhadap lawan jenis, kemudian keinginan yang besar untuk berkumpul dengan teman-temannya. Lalu periode yang kedua ada periode atau masa pubertas, masa remaja awal. Nah, pada masa ini biasanya ditandai ketika anak mulai menginjak usia 14-16 tahun. Nah, pada masa pubertas ini biasanya mempunyai ciri-ciri yang pertama, mulai cemas dan bingung tentang perubahan yang terjadi pada fisiknya. Kemudian, suka menyembunyikan isi hatinya. Nah, masa akhir pubertas. Pada masa ini merupakan peralihan dari masa pubertas ke masa adolesen. Masa ini biasanya ditandai ketika anak mulai menginjak umur 17-18 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan fisik remaja sudah mulai matang. Namun, kedewasaan psikologisnya tentu belum tercapai sepenuhnya. Nah, periode yang kedua ada adolesen. Adolesen merupakan masa akhir remaja. Pada masa ini biasanya ditandai ketika anak mulai menginjak usia 19-21 tahun. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai problematika remaja. Apa saja sih problematika remaja? Nah, di sini kita akan membahas dan memahami mengenai masalah-masalah yang sering terjadi atau masalah yang sering dirasakan oleh kebanyakan anak ketika ia mulai beranjak remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang cepat. Yang kedua, perkembangan kognitif dan bahasa. Yang ketiga adalah perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Problematika yang keempat, ada perkembangan kepribadian dan emosional. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Terima kasih karena telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.